Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang kompak. Saya doakan ibu-ibu yang jawab salamku, insya Allah tambah subur kibungan. Kalau bapak-bapaknya yang jawab salamku, insya Allah ditambahi dan dulu ditambahi isi dompetnya. Insya Allah kalau bapak-bapaknya ditambahi isi dompetnya, insya Allah na tambahi uang belanja ibu. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala alaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi ardihi wa samaihi, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamu anbiya'i, wa sallallahu alaihi wa ala alihi salatan daimatan ila yaumil liqa'i wa sallama tasliman katsiran. Tabi para orang tua kami, para guru-guru kami, bapak-bapak, ibu hadirin dan hadirat yang insyaallah di subuh ke-18 ini kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Salah satu hal yang perlu kita lakukan di dunia, apalagi di bulan Ramadan, persiapkan amalan terbaik. Salah satu amalan terbaik yang perlu kita lakukan adalah cari sahabat terbaik. Ustaz, ada di saya tetangga dari kecil kak baku bawa kayak keluarga. Alhamdulillah kalau ada sahabat. Saya Ustaz ada sahabatku di kantorku, di tempat kerjaku, kayak adik kakak. Alhamdulillah kalau ada sahabat. Namun sahabat terbaik yang kami maksud adalah menjadikan Al-Quran sebagai sahabat terbaik. Mengapa perlu dijadikan Al-Quran sebagai sahabat terbaik? Ini berdasar pada sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yawm al-qiyamah. Yaqulu as-siyam ay rabbi mana'tuhu at-ta'am wash-shahawat bin-nahar fashaffi'ni fihi. Wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-nawm bil-layl fashaffi'ni fihi. Qala fayushaffa'ani. Rawahu Ahmad. Bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa kelak yang akan memberikan syafaat selain Rasulullah adalah puasa dan Al-Quran. Berkata puasa, "Ai Rabbi, Tuhanku, saya telah menahan makan dan minumnya syahwatnya sahabatku di dunia." Maka kata puasa, "Fashaffi'ni fihi." Ya Allah, berikan izin supaya saya bisa memberikan syafaat kepada sahabatku di dunia. Wa yaqulul Quran, berkata juga Al-Quran, ya Allah, saya telah menahan tidurnya di malam hari. Dengan begitu ia telah membacaku, ya Allah. Maka kata Al-Quran, fashaffi'ni fihi. Ya Allah, berikan izin supaya aku bisa memberikan syafaat bagi sahabatku di dunia. Qala, Rasulullah menjawab, fayushaffa'ani. Allah memberikan izin kepada puasa dan Al-Quran untuk memberikan syafaat
kepada sahabatnya di dunia. Ini salah satu alasan kenapa perlu Al-Quran dijadikan sebagai sahabat. Karena selain baginda Rasul, puasa termasuk Al-Quran yang telah mungkin ada kesalahan tak yang membuat kita harus dipersinggahkan dahulu di neraka. Tiba-tiba Al-Quran bersaksi, ya Allah, jangan ya Allah, dia termasuk sahabatku di dunia. Allah, berikan izin ya Allah supaya aku bisa memberikan syafaat kepadanya sehingga ia dimasukkan ke dalam surga. Berbicara tentang surga, ada pernah jamaah tanya kan? Sementara pengajian angkat tangannya, Ustaz, ada semua kah itu di surga? Bilang kah ada semua, enak semua. Ustaz mau tanya, iya apa? Adakah rokok di surga? Apa rokok natanya? Pertanyaan seperti ini sederhana tapi memusingkan. Bilang kenapa rokok ditanyakan Pak? Ustaz, saya itu biar bagaimana enaknya makanan, kalau tidak diakhiri dengan asap rokok tidak sipak Ustaz. Begitu nih merasakan bahwa rokok kan. Cari dalilnya, cari, ikut kapan? Ada dalilnya. Bilang kenapa Pak? Nabi bilang Allah semua yang kamu inginkan ada di surga, termasuk rokok. Tapi kalau mau di apinya ada di neraka. Ngapa tuh rokok? Tanyakan. Jangan itu dulu ditanyakan. Sama-sama kita tanya ke diri kita masing-masing. Kira-kira dengan amalan yang sudah kita lakukan, pantaskah kita masuk ke dalam surga? Itu menurut. Termasuk yang membuat kita bisa masuk ke dalam surga adalah menjadikan Al-Quran sebagai sahabat. Tapi para orang tuaku, kelak kata Nabi, ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Kelak ada umatku di hari kiamat, dia bawa semua pahala salatnya, dia bawa semua pahala puasanya, zakatnya, rajin tahajud, duhanya lengkap, rajin tadarus, puasanya lengkap, rajin sedekah. Namun ternyata di yaumil qiyamah Allah katakan kamu masuk dalam golongan neraka. Ia protes kepada Allah, ya Allah, saya rajin sholat ya Allah, puasaku lengkap ya Allah, saya rajin sedekah ya Allah, mana semua ini amalan ibadahku ya Allah. Apa jawaban Allah? Semuanya habis gara-gara mulutmu dengan mudah menceritakan keburukan saudara. Tapi jelas hadisnya dalam lanjutan hadis tadi. Apa Nabi Nabi? Fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Itu ketika diceritain orang, maka pelan-pelan Nabi Nabi ambil ki amal kebaikan tak itu orang yang kita cerita. Jadi jangan makin terlalu sisa. Kalau ada orang cerita ki, alhamdulillah bertambah ki amalan tak. Bahkan yang lebih buruknya kata Nabi, fa in faniyat hasanatuhu. Ketika habisnya amal kebaikan tak ambil, itu orang yang kita ceritai. Qabla ayyudama alaihi ukhidha min khatayahum. Maka gilirannya kita ambil amal keburukannya itu orang yang kita ceritakan tadi. Itu nanti ada orang sesaji puasa, lapar, haus, begadang tahajud, tapi mulut ini juga tidak pernah berhenti menceritakan keburukan saudaranya, sehingga kata Nabi semuanya habis. Tapi insya Allah kalau jamaahnya masjid besar Al-Mu'amalah tidak ada nih, tidak ada yang mau mengaku. Kalau ada Pak Ade, sama-sama kita bertobat. Bulan Ramadan adalah tempat yang paling pas untuk bertobat. Tapi bukan tanya, Ibu, Pak,
lebih keras sedikit. Kira-kira dalam hati tak mau jawab. Misalkan kira-kira hari Senin gosip ki, Selasa taubat ki, Rabu gosip ki sedih, Kamis taubat ki sedih, Jumat gosip ki lagi. Kira-kira nak ampuni ki Allah? Jawab di dalam hati tak masing-masing. Kira-kira nak ampuni ki Allah nih? Kalau begitu kehidupan, nak ampuni ki Allah. Allah itu dalam ayatnya mengatakan, wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahima. Allah itu Maha Pengampun. Semua dosa akan diampuni oleh Allah. Tapi mengapa Nabi, ulama mengatakan ketika kita bertaubat, usahakan dengan taubatan nasuha. Jangan pernah mengulangi dosa yang pernah kita lakukan. Karena ketika ada orang kehidupannya Senin gosip, Selasa taubat, Rabu gosip disedih, datang ajalnya, maka ia akan mati dalam keadaan gosip. Itu masalahnya. Tidak ada yang tahu ki ajal. Memang Allah Maha Pengampun. Tapi kata ulama, kata Nabi, usahakan bertaubat ki. Jangan ki pernah ulangi dosa. Karena ketika ada orang kehidupannya dosa, taubat, dosa lagi, baru datang ajalnya, maka ia akan dinilai mati dalam keadaan berdosa. Itu masalahnya. Daripada ini mulut kiri kanan ceritai saudara, karena itu bahayanya itu ceritai orang. Bukan cuma satu yang kena dosa, 4. Nanti ku sebutkan di hadisnya 4. Pertama, sengok. Mulai, sengok. Apakah jangkauan ini? Lihat itu jilbabnya, itu terus dinampakkan. Tahu? Yang memulai. 1. Datang lagi temannya yang kedua, masak. Yang bilang juga masak dapat dosa. Yang ketiga, datang lagi teman, begitu mentong itu loh, dari tahun lalu yang tambah-tambahi. Yang keempat, yang dapat dosa, tidak ikut cerita di situ, tapi ada di samping, nak kasih goyang-goyang kepalanya, seakan membenarkan ini gosip, bilang, begitu, dapat dosa yang kasih goyang-goyang kepalanya. Apa hadisnya? Kata Nabi, "Mau minkum munkar, falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati fa bilisani, fa in lam yastati fa biqalbi." Kalau lihat keburukan, kemungkaran, maka tegur dia dengan daya tak, dengan tangan tak, dengan kekuasaan tak. Tidak mampu ki, tegur ki dengan ucapan, tapi takut ki nanti tersinggung ki. Tegur ki dengan hati tak, kata Nabi. Jangan ki benarkan ki itu yang melakukan. Sama tadi itu. Kenapa 4 yang kena dosa? Karena semua yang terlibat, termasuk yang bilang masak, yang tambah-tambah, yang kasih goyang-goyang kepalanya, gapai semua dosa. Karena Nabi bilang, Nabi ketika lihat ki kemungkaran, usahakan ketika tidak mampu ki tegur ki, usahakan jangan pernah benarkan di dalam hati kita. Daripada kita sibuk cerita keburukannya saudara, lebih baik kita perbanyak ini mulut dengan lafaz zikir, tadarus dengan ayat-ayat Allah, sehingga pada saat ajal menjemput, kalimat zikir, doa dan salawat inilah yang akan nampak. Sebelum kita meninggal, kita mampu berucap La ilaha illallah, sehingga kata Nabi, man kana akhiru kalamihi La ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang sebelum ia meninggal mampu berucap La ilaha illallah, kata Nabi, dakhala al-jannah, kamu pantas masuk ke dalam surga. Gampang jadi itu Ustaz. Bilang saja La ilaha illallah, gampang sekali. Tidak segampang itu. Kata ulama, sakitnya itu sakaratul maut.
Kaqadri 300 darbatun bis-sayf, bagaikan 300 tusukan pedang. Bayangkan, mampukah kita berkata satu kata pun pada saat itu? Jangankan bilang la ilaha illallah, bilang saja satu kata, kira-kira mampu. Bahkan pendapat yang lain mengatakan sakitnya bagaikan kulit binatang kambing yang dikuliti secara hidup-hidup. Kira-kira mampukah kita berkata la ilaha illallah? Jangankan la ilaha illallah, satu kata pun pada saat itu. Sehingga yang akan nampak pada saat proses sakaratul maut adalah kebiasaan tak waktu di dunia. Biasa kita dengan lafaz zikir ayat-ayat Allah, dengan lafaz doa kalimat-kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kata Nabi, dakhala jannah, kamu pantas masuk ke dalam surga. Itu menjadi ya. Nanti itu orang pasti sakaratul maut saking aneh disebut Indonesia. Indonesia itu apa namanya Indonesia? Karena saking itu di peleknya yang kumenangis itu tuh. Ada di peleknya Indonesia. Kumenangis tuh, ibu tuh membayangkan. Ustaz, kenapa itu rumah tanggaku penuh derita sama tangisan? Sadar ki. Nabi bilang, Nabi ucapan itu doa. Kita persiapkan kisahnya suami anak tak, baru nyanyian tak saking itu ji. Ku menangis. Nabi bilang, Nabi ucapan itu doa. Terpercik kemakanan tak, nah makan di suami sama anak tak. Itu tuh di suami sama anak tak kasih menangis ki. Coba diganti istighfar, salawat. Ayo kita sama-sama istighfar dan salawat. Semoga istighfar dan salawat pertanda kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan. Allah mengijabah semua dosa dan Allah mengampuni semua dosa-dosa. Amin ya rabbal alamin. Ayo sama-sama kita Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Kita lanjut salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Habis istighfar tak, habis itu salawat tak, masak milaut tak, namakan kiswani sama anak tak, insyaallah barakah di rumah tangga. Daripada itu tadi yang ku menangis. Ada saudaranya itu lagu yang dihempas gelombang. Kalau itu nyanyiannya Indonesia, mau habis belanja itu Indonesia. Itu suaminya mulai diporoti hartanya sama istri selingkuhannya. Kemudian ini suaminya nak kejar itu istri selingkuhannya, ditabrak mobil. Tidak tahu siapa yang bawa, tiba-tiba ada di rumah sakit dan rumah sakitnya sama semua setiap hari. Begitu diceritain bu. Kenapa disuruh kita Ustaz? Kenapa ditahu? Istriku juga nonton. Mau kan nonton berita satu di televisi daripada berkelahi kan? Ku nonton itu seru di balik. Ku tahu ceritanya. Tidak apa-apa yang menonton. Yang penting lebih banyak kita sama-sama kita lakukan ibadah. Membiasakan mulut dengan lafaz zikir, tadarus, doa dan salawat, sehingga insyaallah ini yang akan nampak pada saat sakaratul maut. Kita mampu berucap la ilaha illallah, sehingga kata Nabi dakhala jannah, kamu pantas masuk ke dalam surga. Terakhir, amalan yang paling pas kita lakukan di bulan Ramadan adalah bersedekah atas nama orang tua, baik kepada orang tua yang masih hidup maupun kepada orang tua yang sudah meninggal. Sering kita lihat masjid
Itu pernahkah jalan-jalan ke Petalasan? Mungkin ada sebagian jamaah pernah ke sana. Kalau pergi di Jalan Malino, itu di Petalasan, di Penjual Jagung tuh. Di situ ada masjid cantik sekali. Namanya itu Masjid Syahril Fatimah. Saya bertanya kepada panitia masjid, pengurus masjid, Pak, ini Syahril Fatimah, apakah nama orang yang membangun masjid ini? Pengurus menjawab, bukan Ustaz. Syahril itu nama bapaknya, sedangkan Fatimah nama ibunya. Subhanallah. Seorang anak membangun masjid atas nama orang tuanya. Setiap rukuknya orang, sujudnya orang, seorang berdoa mengalir terus pahalanya ke orang tuanya. Ada hadis yang menyebutkan, andaikan anak ini berdoa pada saat itu, mustahil doanya tertolak, pasti dijawab oleh Allah. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridanya Allah tergantung kepada ridanya kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Tapi apa sekarang kita lihat, subhanallah, bagaimana kelakuannya anak. Banyak kisah nyata, banyak anak-anak sukses. Ada kisah nyata di kota, itu sukses ke anaknya beternak kambing, sapi, sukses. Tapi tidak lupa ke orang tuanya, tidak pernah telepon, tidak pernah pulang kampung. Tiba-tiba ada WA-nya itu mamanya. Ya anakku, andaikan ibumu ini diberikan kesempatan untuk lahir kembali, ibumu ini mau dilahirkan sebagai binatang, subhanallah. Kenapa? Binatangmu kau rela berikan makan, minum setiap hari, maka ibu mau dikasih begitu juga. Andaikan ibu diberi kesempatan oleh Allah untuk lahir kembali, maukah dilahirkan sebagai binatang supaya kau bisa perhatikan makannya, minumnya setiap hari? Bayangkan kata-katanya orang tua sampai segitu. Jadi jangan sampai terlalu jauh cari surga, pulang balik ke Mekah tidak apa-apa. Yang penting jangan pernah lupa orang tua. Jangan sampai terlalu jauh cari surga sampai ke Mekah, kita lupa surga yang terbaik. Tunjukkan kebaktian pada orang tua. Surga terdekat ini paling baik juga. Jangan sampai sama-sama kita menyesal. Masih banyak itu kasihan anak-anak mau lihat hidup kembali orang tua. Tapi kalau dilihat ke sekarang perlakuannya anak, subhanallah. Baru-baru ini ada itu anak yang tendang di kepalanya orang tuanya yang di YouTube viral, subhanallah. Kalau begitu ya anak, bagaimana? Masih banyak kasihan anak-anak yang mau lihat hidup kembali orang tuanya. Bayangkan kalau takbir nanti, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahun lalu masih ada orang tua, masih ada anak. Bayangkan orang-orang tercinta tak kita pikirkan ketika lebaran kira-kira. Bagaimana sakitnya itu tidak ada orang-orang tercinta tak? Maka mari kita sama-sama tunjukkan kebaktian sama orang tua tak. Bersedekah di atas nama orang tua. Jangan asal kasih turun di celengan. Jangan asal menyumbang. Kirimkan surah Al-Fatihah kepada baginda Rasul, keluarga dan para sahabat. Kirimkan surah Al-Fatihah kepada keluarga, terkhusus kepada kedua orang tua, sehingga insya Allah kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin inilah yang sempat kami bawakan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan segala kelebihannya hanya titipan Allah. Wallahu musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.